Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar tentang video tutorial membuat PPT atau PowerPoint dengan simpel. Nah, sekarang ketika kita sudah membuka aplikasi PowerPoint di komputer kita atau di laptop kita, maka tampilan dasarnya akan seperti ini. Maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan desain PPT yang kita inginkan. Di sini ada beberapa pilihan. Ketika kita klik desain akan muncul beberapa opsi. Silakan dicoba satu-satu, klik kiri, maka akan muncul model seperti apa yang kita inginkan. Nah, silakanlah dipilih nanti model-model atau gaya-gaya yang kita inginkan tersebut. Tentunya kita ambil yang model seperti ini. Nah, setelah tampil seperti ini, selanjutnya kita mengetik adalah judul PPT yang kita buat. Contoh PPT yang akan kita buat ini anggaplah dalam pembelajaran bahasa Arab adalah kalam. Kemudian mungkin kita perlu menulis nama dosennya, atau mungkin di bawahnya itu nama kampusnya atau identitas apa saja yang perlu dilampirkan dalam cover tersebut. Nah, seperti ini untuk judul PPT-nya. Kemudian slide berikutnya kita balik lagi, klik ke home, klik kiri, kemudian pilih di sana new slide, klik segitiganya, maka akan muncul opsi atau model-model pilihan slide berikutnya yang kita inginkan. Contohnya ada di sini, yang pertama adalah detail slide. Kalau detail slide ini maka tampilannya akan seperti yang sedang kita tampilkan. Sedangkan detail and content itu maka tampilannya kita klik kiri, tampilannya adalah detail untuk judulnya, judul pembahasan yang akan kita bahas ini apa. Kemudian kontennya ini konten apa yang kita tampilkan. Contohnya judulnya ini adalah definisi kalam. Kontennya mungkin kita akan buat dalam bentuk tabel. Nah, maka kita klik kiri insert tabel ini yang ada dalam tengah slide itu. Klik insert tabel, berapa kolom dan berapa baris. Maka kita ambil umpamanya kolomnya cuman ada, anggaplah kolomnya umpamanya 4 atau 3. Kemudian barisnya kita buat umpamanya menjadi 5. Maka tampilannya akan seperti ini di PPT. Kolom pertama mungkin kita buat menjadi nomor, kemudian kolom kedua tokoh, kemudian kolom ketiga definisi kalam. Nah, di sini kita mungkin bisa mengisinya nanti definisi kalam itu apa sih menurut beberapa tokoh. Nah, seperti ini, tinggal kita geser aja. Cara menggeser yang ini, setentangkan mouse dengan garis yang akan kita letakkan. Setelah muncul seperti ini, klik kiri tahan, maka geser dia perlahan, jangan lepas klik kirinya. Kemudian setelah muncul seperti ini, mungkin ini bisa kita blok. Kalau mau kita posisikan di tengah, kemudian ambil lagi home, kemudian pilih yang di bagian tengah agar posisi kata-katanya ini berubah ke bagian tengah. Kemudian di sini bisa kita isi nomor berapa, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nama tokohnya siapa nih? Tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kalam itu apa? Kemudian tampilkan di sini nama tokohnya. Kemudian ketikkan pula di sini apa definisi kalam menurut mereka. Anggaplah ini umpamanya sudah selesai untuk slide kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke slide ketiga. Balik lagi ke home, pilih new slide. Kemudian ambil lagi jenis apa yang kita inginkan. Umpamanya title dan konten, klik kiri, maka akan muncul slide ketiga. Di slide ketiga ini kita ambil judulnya, contohnya lah kembali pembagian kalam, umpamanya judulnya kita buat pembagian kalam. Kemudian klik model tampilan yang kita inginkan. Umpamanya ada di sini grafik, atau mungkin kita menginginkan smart grafik. Maka muncul seperti ini. Karena kalam terbagi 3, kita ambil yang ini nih, smart grafik yang seperti ini. Kita klik kiri, kemudian klik kiri OK. Maka muncul seperti ini. Kita tinggal ngetik teksnya. Pertama, kalam terbagi menjadi isim. Yang kedua menjadi fiil. Kemudian yang ketiga menjadi huruf. Nah, dalam PPT ini bisa kita tambahkan lagi, contohnya isim itu apa, kemudian fiil itu apa. Kita tinggal klik di sini titik kedua, kita berikan penjelasan. Atau mungkin setelah itu kita bisa membuat contohnya dan sebagainya. Fiil atau huruf, kita jelaskan kembali atau kita tambahkan contoh. Kemudian kita anggap ini sudah selesai. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, selanjutnya kita umpamanya hendak menginginkan slide berikutnya. Slide berikutnya tetap juga kita ambil klik kirinya,
klik new slide, klik segitiganya, klik pilih title dan konten, maka tampilannya akan seperti ini lagi. Nah, atau umpamanya kita tidak menginginkan lagi tampilan yang seperti ini, atau kita umpamanya hendak masukkan gambar, contohnya seperti ini. Judulnya kita buat proses pembelajaran kalam, kemudian kita hendak masukkan gambarnya, kita pilih yang logo insert picture ini, yang ada gambar logo gambar di tengah-tengah slide ini, klik kiri, maka akan muncul seperti ini. Kita akan diminta masukkan gambar dari file kita yang ada di komputer. Di bagian mana nih gambar yang akan kita masukkan di komputer kita? Contohnya yang di komputer saya ini ada di bagian download. Nah, di bagian download ini adalah gambar-gambar yang muncul. Anggaplah umpamanya ini adalah model pembelajaran kalam. Nah, ini saya klik kiri, gambar yang dipilih, kemudian klik insert seperti ini. Maka beginilah tampilannya. Nah, ini kalau mau kita perbesar, model-model tampilan ini mau kita perbesar lagi, boleh, bisa ditentangkan di sudut gambar sehingga muncul model seperti ini. Klik kiri, tahan, tarik, dia perbesar lagi. Kemudian masih kurang besar, tentangkan lagi hingga muncul logo seperti ini, panah dua arah, tahan, klik kiri, tarik seperti ini. Nah, ini mungkin kita hendak menampilkan gambar ini dalam slide ini tidak seperti ini, tapi mungkin punya variasi. Maka klik di tengah gambar, klik kiri. Kemudian di sini di picture tool ini ada macam-macam variasi. Bisa kita klik tampilannya akan seperti ini. Kita coba yang seperti ini akan berubah lagi, atau mungkin kita ingin yang seperti ini tampilannya, atau yang bulat, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Maka terserah kita mana yang bagusnya menurut kita tampilan PPT yang akan kita tampilkan dalam slide ini. Nah, contohnya kita ambil yang seperti ini. Nah, selanjutnya kita hendak membuat new slide lagi, slide baru tambahannya. Contohnya kita akan ambil yang to content, contohnya nih. Nah, di sini kita akan mengambil, kita klik to content tadi, maka muncul ada judulnya tentang apa, kemudian kontennya terbagi menjadi dua yang akan ditampilkan. Di konten pertama mungkin kita akan buat contoh isim. Di sini mungkin isim muannas. Kemudian di sini kita hendak menampilkan contoh dalam Al-Quran, mungkin ayat Al-Quran dalam bentuk gambar isim muannas itu seperti apa. Ditampilkan pemanya, anggaplah mungkin isim muannas itu, anggaplah gambar yang saya pilih ini adalah gambar isim muannas contohnya. Nah, jadi seperti ini tampilannya untuk konten. Atau kemudian bisa juga kita pilih lagi, tambah slide berikutnya adalah content with caption. Nah, kita klik kiri content with caption itu, maka tampilan slide berikutnya adalah seperti ini. Klik judulnya, contohnya adalah contoh fiil. Kemudian jelaskan caption fiil yang akan kita tampilkan di sini adalah contohnya fiil dalam surah Al-Baqarah terbagi sekian. Kemudian nanti dijelaskan apa-apa contohnya, umpamanya jenis-jenis fiilnya itu. Kemudian ini anggaplah umpamanya kita telah membuat gambar-gambar fiil tadi dalam bentuk gambar, kemudian kita masukkan lagi dalam bentuk gambar. Anggaplah umpamanya ini adalah gambar-gambar fiil yang terdapat dalam surah yang kita teliti atau yang kita cari, yang hendak kita tampilkan. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya gambar ini bisa kita desain kembali, mau kita tampilkan seperti apa dia. Apakah seperti ini, atau seperti yang diambil di picture tool-nya ketika lambar kita klik kiri. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita anggap ini ada 6 slide. Kita anggap sudah selesai tugas kita, semua materi sudah kita masukkan. Maka langkah berikutnya adalah kita hendak mencek dulu atau mencoba dulu bagaimana tampilan PPT kita telah ditampilkan. Maka selanjutnya klik slide show. Kemudian kalau kita hendak tampil dari awal slide, maka kita klik from beginning, klik kiri.
Tapi kalau umpamanya kita hendak tampil dari slide tertentu yang sedang kita edit, kita klik from current slide di bagian slideshow ini, klik kiri. Maka setelah kita klik kiri, maka dia akan tampil show sebagaimana layaknya slideshow. Nah, coba kita klik. Nah, ini dia. Ini tampilan slideshow kita ketika ditampilkan slideshow. Nah, untuk mengembalikannya, tekan SC di keyboard kita agar tampilannya kembali kepada seperti semula. Nah, sekarang kita klik dari awal. Klik kiri from beginning, maka nanti layar atau PPT kita akan tampil dari awal seperti ini. Kemudian kita klik tombol kiri, klik kiri di layar kita, maka dia akan berjalan ke poin-poin berikutnya di mana PPT yang sudah kita susun tadi, sesuai dengan urutan PPT yang sudah kita susun. Nah, klik kiri terus, klik kiri sampai pindah, sampai selesai PPT kita. Nah, akhirnya kita selesai. Nah, cuman tampilan ini kan belum ada animasinya. Nah, untuk membuat animasinya ini, kita bisa mengisinya dengan animasi agar tampilannya menjadi keren. Contohnya dari awal tadi kita coba membuat animasinya. Di bagian kolom ini kita klik kembali bagian kata yang kita hendak buat animasinya, kemudian klik animation. Di bagian animasi ini kita akan klik cara tampilannya seperti apa. Contohnya kita add animasi yang ball plus seperti ini, kita pilih, kita klik animation untuk membuat animasi tulisan yang kita tampilkan, klik add animation, klik kiri, kemudian pilih di sini model tampilan yang kita inginkan, apakah seperti ball flash, underline, ball refer, wave, atau seperti apapun yang kita inginkan. Anggap contohnya kita ingin ball flash, nah kita tampilkan, maka nanti ini dia contohnya. Selanjutnya yang bagian ini pun kita buat animasinya, add animation. Kita umpamanya hendak tampilkannya seperti apa, seperti ini, kita bikin random bar. Kemudian di bagian style mendinding natalnya hendak kita tampilkan seperti apa, contohnya hendak kita tampilkan add animasi lagi seperti apa, play out contohnya, atau umpamanya colorful. Nah, seperti ini. Nah, coba ini sudah kita buat animasinya. Sekarang kita akan coba tampilkan. Kita ambil home, kita klik slideshow, kita akan melihat tampilan dari layar atau animasi yang sudah kita buat ke dalam slide kita. Klik slideshow, klik from current slide. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, oke, selanjutnya kita coba untuk yang bagian ini. Kita klik yang definisi ini, kemudian kita akan klik animasi, kita inginkan animasinya seperti apa nih, add animasi, kemudian kita ambil umpamanya yang random bar, kita pilih, kemudian untuk gambar ini atau tabel ini kita inginkan seperti apa nih. Nah, ini kita klik, setelah itu kita ambil animasinya, kita pilih animasinya seperti apa, kita pilih yang grow string ini, atau transparan, atau spin, atau pipe, atau mungkin kita ambil yang zoom. Kita ambil yang zoom. Nah, coba kita tampilkan dari yang pertama tadi. Kita slideshow-kan dulu, kita mulai dari from beginning. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang tampilan slide kedua tadi yang telah kita buat animasinya akan seperti ini. Nah, seperti ini animasinya. Nah, begitu juga nanti ketika kita hendak membuat animasinya, kita juga bisa memasukkan suara. Contohnya pembagian kalam, kita hendak membuat animasi transisinya antara slide satu dan slide berikutnya, antara satu slide dan slide berikutnya kita bisa klik transisi yang kita inginkan seperti apa. Contohnya kita hendak membuatnya seperti wave, push. Nah, ini contohnya kita buat. Kemudian setelah itu kita bisa klik apply to all slide. Kalau umpamanya kita ingin semua tampilan transisi dari satu slide ke slide yang lainnya seperti yang ini, yang wave push ini, kita bisa klik apply to all slide.
Maka hasilnya adalah kita lihat dari slideshow. Coba from beginning kita tampilkan lagi. Nah, tampilan ini dia. Nah, ini animasi yang kita buat tadi. Nah, ini tampilan cara berganti antar layar tadi. Nah, seperti ini. Nah, ya naik turun. Atau umpamanya hendak kita ganti model transisinya, kita tinggal klik transisi, kemudian kita ganti umpamanya menjadi wave. Nah, kemudian untuk yang slide berikutnya kita inginkan reveal. Kemudian untuk slide 1 kita inginkan fade. Slide 2 kita inginkan save. Kemudian atau slide 5 kita inginkan cover. Maka coba setelah kita aplikasikan untuk berbeda-beda untuk masing-masing slide, maka hasilnya akan seperti ini. Kita tampilkan slideshow, kita mulai dari from beginning. Maka hasilnya seperti ini. Oke. Nah, model tampilan transisi masing-masing slide berbeda-beda karena tadi kita atur berbeda-beda. Nah, seperti ini. Baik. Saya rasa untuk sementara kita cukupkan sampai di sini dulu. Silakan dipraktikkan dan mudah-mudahan bermanfaat. Di lain waktu kita akan coba melengkapinya, cara membuat PPT dengan mudah. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.